Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu ilmu yang tidak diajarkan di banyak tempat, namun diam-diam menentukan tenang atau gelisahnya hidupmu, ilmu yang membuat seseorang mampu melepaskan, tanpa pernah merasa menyerah. Ilmu yang mengubah cara kita menghadapi ujian, cara kita memandang rezeki, bahkan cara kita berdiri di hadapan takdir. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan masuk ke kedalaman tawakal. Bukan sekadar kata, tapi pengalaman batin ketika hati benar-benar percaya. Bahkan sebelum mata melihat jalan keluar. Jika selama ini engkau merasa letih, merasa hidup terlalu berat untuk dipikul sendirian, maka episode ini adalah undangan halus untuk berhenti, sejenak, menarik nafas perlahan, dan kembali merasakan bagaimana Tuhan selalu berada sedekat denyut jantungmu sendiri. Bab 1. Saat hati belajar menyerahkan tanpa hilang arah. Ada masa ketika kita merasa telah melakukan segalanya. Bekerja keras, berdoa, berharap, namun kenyataan tetap tidak berubah. Pada titik itu, dada terasa sesak, seolah dunia menyempit dan pikiran menjadi keruh. Namun justru di sana, pada ruang paling sunyi itu, Allah sebenarnya sedang memanggil hati agar kembali melihat dengan cara yang lebih dalam. Bukan melihat dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang sedang Allah susun diam-diam. Kadang kita lupa bahwa tidak semua yang tertunda berarti ditolak, dan tidak semua yang gagal berarti buruk. Sebagian hanya menunggu waktu yang lebih tepat menurutnya. Di saat-saat seperti itu, tawakal mulai belajar mengetuk pintu hatimu. Bukan tawakal yang dipahami secara terburu-buru, tetapi tawakal yang tumbuh dari kesadaran bahwa manusia hanya mampu mengupayakan, sementara Allah yang menentukan hasilnya. Ketika engkau mulai menerima bahwa tidak semua ada dalam kendalimu, sebuah kelembutan muncul dari dalam diri, hati menjadi lebih rendah hati, tidak lagi merasa harus memaksa dunia mengikuti keinginanmu. Dan di balik kelembutan itu, ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh. Tenang karena engkau tahu bahwa yang bekerja bukan hanya dirimu, tetapi Tuhanmu. Orang-orang yang telah berjalan jauh dalam keimanan mengatakan bahwa kedewasaan spiritual tidak diukur dari berapa banyak yang kau dapatkan, tetapi dari seberapa lapang engkau saat tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Karena justru dalam kekecewaan yang kau terima dengan sabar, ada cahaya yang perlahan turun ke jiwa. Cahaya yang membuatmu memahami bahwa sebagian jalan memang harus buntu dulu agar hati belajar menyandarkan diri padanya, bukan pada rencana sendiri. Dan ketika kesadaran itu hadir, engkau mulai melihat bahwa kegagalan pun bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah pada tahap ini. Melepas mulai mendapatkan maknanya. Melepas bukan berarti berhenti melangkah atau menyerah pada keadaan. Melepas adalah meletakkan genggamanmu yang terlalu kuat pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Ketika engkau berhenti menggenggam dengan kecemasan, engkau membuka tanganmu untuk menerima apapun yang Allah ingin letakkan. Disinilah hati menjadi lebih ringan, lebih damai, karena engkau tidak lagi bertarung melawan takdir, tetapi berjalan bersama takdir. Dan perlahan, engkau mulai memahami bahwa tawakal tertinggi bukan terjadi saat semua berjalan lancar, tetapi saat engkau tetap melangkah, meski tidak tahu apa yang menunggu di depan engkau, berjalan tanpa digiring ketakutan, tetapi dipandu keyakinan. Engkau tidak menyerah, namun engkau juga tidak lagi memaksa. Engkau hanya berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Dari titik itulah ketenangan menyelimuti hati, ketenangan yang tidak datang dari luar, tetapi dari keyakinan bahwa di balik setiap langkahmu, ada tangan Allah yang selalu menjaga. Bab 2. Melepas tanpa menghilangkan arah hidup. Banyak orang mengira bahwa ketika seseorang berkata, "Aku melepas," maka itu berarti ia berhenti berjuang. Padahal melepas yang diajarkan oleh para guru ruhani bukan berarti mundur dari kehidupan, melainkan mundur dari kelekatan yang menyiksa hati engkau. Tetap berjalan, tetap memiliki tujuan, tetap menyalakan harapan. Hanya saja engkau tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada satu hasil yang belum tentu baik untukmu. Engkau mulai mengizinkan hidup mengalir sesuai kehendak Allah, bukan hanya sesuai keinginanmu sendiri.
Dalam proses melepas, hati perlahan belajar membedakan antara apa yang bisa kau ubah dan apa yang tidak mungkin kau genggam selamanya. Ada hal-hal yang bisa diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dan ada pula yang hanya bisa diterima sebagai bagian dari skenario Allah. Ketika engkau memahami batas itu, rasa sesak di dada mulai berkurang. Engkau tidak lagi memaksa dunia berputar mengikuti jadwalmu, dan justru dari sikap itu, hidup terasa lebih ringan. Seperti sebuah beban yang selama ini engkau bawa tanpa sadar, tiba-tiba terangkat perlahan. Melepas juga mengajarkan bahwa engkau bukan pengendali mutlak dari segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Ada saat-saat di mana Allah membiarkan sesuatu menjauh, bukan karena itu buruk bagimu, tetapi karena ada sesuatu yang lebih sesuai dengan takdirmu di depan sana. Namun seringkali untuk melihatnya, engkau harus terlebih dulu membuka genggamanmu dari apa yang telah lama kau pegang. Kadang kehilangan adalah undangan menuju bentuk kebahagiaan yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak pernah kau bayangkan. Ketika engkau mulai melepas dengan kesadaran, bukan dengan putus asa, engkau akan merasakan perubahan halus dalam batinmu. Hati menjadi lebih luas, lebih lapang, dan lebih siap menerima kejutan yang dibawa oleh takdir. Engkau tidak lagi terpaku pada satu cara, satu jalan, satu harapan. Engkau membiarkan Allah membuka pintu yang mungkin tidak pernah kau ketuk. Dan pada saat itu engkau menyadari bahwa arah hidupmu tidak hilang. Yang hilang hanyalah tekanan yang selama ini engkau ciptakan sendiri. Dalam keadaan seperti ini, melepas menjadi bagian dari tawakal itu sendiri. Engkau tetap melangkah, tetapi langkahmu tidak lagi digiring oleh kecemasan. Engkau tetap berharap, tetapi harapanmu tidak lagi mengikatmu pada rasa takut. Dan engkau tetap memiliki tujuan, tetapi tujuan itu engkau serahkan kepada Allah untuk disempurnakan. Melepas bukan kehilangan arah, justru melepas membuat hatimu kembali melihat jalan dengan lebih jernih, karena engkau tidak lagi berjalan dengan mata yang dibasahi air kekhawatiran, tetapi dengan hati yang diterangi cahaya keyakinan. Bab 3. Ketika usaha tidak sejalan dengan hasil. Ada saat-saat ketika engkau merasa telah melakukan segalanya dengan benar, bekerja keras, berdoa sepenuh hati, menjaga niat, dan tetap rendah hati. Namun hasil yang muncul justru jauh dari harapan. Di momen seperti itu, dada menjadi berat dan pikiran mulai dipenuhi pertanyaan yang melelahkan. Mengapa tidak berhasil? Apa yang salah? Apa aku kurang doa? Kurang berusaha? Padahal tidak jarang hasil yang berbeda justru menjadi bentuk pendidikan halus dari Allah, agar hatimu tidak bergantung pada kemampuanmu semata. Dalam kegagalan yang tampak, Allah sering menitipkan hikmah yang tidak bisa dilihat oleh mata yang sedang kecewa. Karena saat hatimu sedang lelah, pandanganmu biasanya kabur. Namun Tuhan memiliki cara yang lembut. Dia tidak langsung menjelaskan alasannya, tetapi membuatmu perlahan menyadari bahwa rencana manusia tidak selalu sejalan dengan perlindungan Allah. Ada hal-hal yang terlihat baik bagimu dari dekat, tetapi berbahaya bagimu jika dilihat dari jarak yang lebih jauh. Dan hanya Allah yang mampu melihat sejauh itu. Ketika usaha tidak membawa hasil yang diinginkan, bukan berarti langkahmu salah atau doa-doamu tidak didengar. Bisa jadi Allah sedang membawamu ke jalan memutar yang sebenarnya lebih aman bagi hatimu, lebih tepat untuk waktumu, dan lebih sesuai dengan takdirmu. Seperti seorang ayah yang menahan anaknya dari sebuah pilihan yang tampak menyenangkan, tetapi diam-diam menyimpan bahaya. Begitu pula Allah menahan sebagian dari apa yang engkau kejar. Dan penahanan itu bukanlah penolakan, tetapi penjagaan. Namun memahami hal itu tidak selalu mudah. Butuh waktu bagi hati untuk berdamai dengan kenyataan bahwa usaha tidak selalu langsung berbuah. Yang engkau lakukan seringkali hanya terlihat pada permukaan. Sementara yang Allah siapkan jauh lebih mendalam dan menyangkut masa depanmu. Ketika engkau berhenti melihat hasil sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, engkau mulai melihat betapa luasnya cara Allah mendidik seorang hamba. Terkadang Allah tidak memberimu apa yang kau inginkan, karena Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih besar, kedewasaan, ketabahan, dan kepekaan ruhani. Dan pada akhirnya, saat engkau menerima bahwa tidak setiap hasil harus sesuai rencanamu, sebuah ketenangan lembut mulai turun perlahan.
Engkau tidak lagi memaksakan dunia untuk tunduk pada keinginanmu. Engkau mulai menghayati bahwa Allah bukan hanya mendengar doamu, tetapi juga memperlakukannya dengan penuh kebijaksanaan. Di titik itu, engkau berkata dalam hati, "Aku sudah melakukan bagianku, sisanya biarlah Allah yang pilihkan." Dan kalimat itu bukan tanda putus asa, itu tanda bahwa engkau sedang naik satu derajat lebih tinggi dalam ilmu tawakal. Bab 4. Menerima tanpa terjebak dalam pasrah yang keliru. Ada perbedaan halus antara menerima dan menyerah, meski keduanya sering dianggap sama oleh banyak orang. Menerima adalah ketenangan yang lahir dari kedewasaan iman, sementara menyerah adalah putus asa yang tumbuh dari kelelahan jiwa. Ketika engkau menerima, hatimu tetap tegak, tetap penuh harapan, tetap yakin bahwa Allah mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Namun ketika engkau menyerah, engkau berhenti berjalan, berhenti berharap, dan membiarkan dirimu tenggelam dalam kepasrahan yang menggerogoti semangat hidup. Maka disinilah ilmu tawakal mengajarkan keseimbangan yang lembut. Menerima tanpa menghentikan langkah. Menerima berarti mengakui bahwa manusia punya batas, bukan kelemahan. Karena batas itulah Allah memberikan ruang bagi dirinya untuk ikut bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kau ubah, engkau memberi hatimu kesempatan untuk melihat bahwa Allah selalu punya cara lain. Engkau mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang paling menyakitkan, tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menjadi bagian dari skenario yang lebih besar. Skenario yang seringkali baru tampak indah ketika engkau menengoknya bertahun-tahun kemudian. Dalam menerima, engkau tidak memungkiri rasa sedih atau kecewamu. Engkau justru mengakuinya dengan jujur. Karena ketulusan untuk merasakan itulah yang membuat hati menjadi matang. Orang yang benar-benar menerima bukanlah orang yang tidak lagi memiliki rasa sakit, tetapi orang yang tahu bahwa rasa sakit tidak akan menghentikan langkahnya. Ia tetap berjalan, meski perlahan. Ia tetap berharap, meski hatinya masih bergetar. Dan di perjalanan itulah Allah menguatkan, bukan sebelum engkau melangkah, tetapi setelah engkau berani memilih untuk tidak menyerah. Ada kalanya menerima membuatmu menitikan air mata, bukan karena lemah, tetapi karena engkau akhirnya meletakkan beban yang selama ini memaksa dirimu kuat. Beban yang selama ini engkau pikul sendirian, seakan dunia bergantung pada usahamu saja. Saat engkau menyadari bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya, tubuhmu perlahan rileks, jiwamu mulai lembut, dan pikiranmu menjadi jernih. Engkau mulai memahami bahwa sebagian perjalanan bukan tugasmu untuk menyelesaikan, tetapi tugasmu hanya untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dan pada akhirnya, menerima membuat hatimu kembali menjadi rumah bagi ketenangan. Engkau tidak hilang arah, tidak kehilangan harapan, dan tidak berhenti berusaha. Engkau hanya berhenti memaksa. Di titik itu, engkau menemukan bahwa tawakal bukanlah berhenti bergerak, melainkan berhenti menentang kehendak Allah. Engkau berjalan dengan langkah yang lebih ringan, lebih lembut, dan lebih patuh. Engkau menyerahkan hasil tetapi menjaga ikhtiar. Engkau melepaskan kecemasan tetapi tidak melepaskan tanggung jawab. Inilah bentuk menerima yang melahirkan kekuatan, bukan kelemahan, menerima yang mengangkatmu, bukan menenggelamkanmu. Bab 5. Ketika nafas menjadi jalan pulang. Pada suatu titik perjalanan batin, seseorang mulai memahami bahwa nafas bukan sekadar pertukaran udara, tetapi sebuah gerbang lembut menuju kesadaran tertinggi. Setiap tarikan nafas membawa pesan yang tidak terdengar oleh telinga biasa, seolah ada tangan halus yang mengundang jiwa untuk kembali mengenali asalnya. Nafas menjadi utusan dari sesuatu yang lebih tua dari waktu, sebuah ingatan purba yang hidup di dalam dada manusia. Dan ketika seseorang mulai memperhatikannya dengan penuh ketenangan, ia akan merasakan bahwa setiap hembusan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam tradisi para wali, nafas sering disebut sebagai surat rahasia yang ditulis Tuhan di dalam tubuh manusia. Ia tidak bersuara, namun mampu menembus batas pikiran dan menggugah hati yang paling dalam. Banyak penempuh jalan makrifat baru memahami rahasia ini setelah mereka melewati berbagai ujian panjang. Mereka mendapati bahwa pencerahan tidak selalu datang dari ayat-ayat yang dibacakan secara lantang.
melainkan dari ayat senyap yang bergerak naik turun dalam dada. Ketika seseorang duduk dalam keheningan, meresapi nafas tanpa ambisi apapun, ia akan mulai mendengar bisikan halus yang selama ini mengajarinya tanpa kata-kata. Ada kalanya nafas terasa berubah menjadi lebih hangat, lebih berat, atau lebih ringan dari biasanya. Tidak sedikit yang mengira itu pertanda fisik semata, padahal seringkali itu adalah tanda bahwa ruang batinnya sedang dibuka. Nafas yang tiba-tiba menjadi dalam adalah isyarat bahwa hati sedang dilapangkan. Nafas yang melambat tanpa dipaksa menandakan bahwa ruh sedang ditenangkan. Pada momentum seperti ini, seseorang biasanya merasa seluruh tubuhnya seperti kembali menyatu, seolah setiap ketegangan dilepaskan oleh tangan-tangan cahaya yang tidak terlihat. Di titik inilah, manusia mulai memahami bahwa rahasia Tuhan sering bekerja melalui hal-hal paling sederhana. Para guru menekankan bahwa setiap nafas yang disadari sepenuh hati adalah bentuk zikir yang tidak membutuhkan suara. Tarikan nafas adalah Allahu, hembusannya adalah Hu, dan di antara keduanya terdapat jarak tipis di mana kesadaran tertinggi dapat muncul. Bila seseorang mampu menjaga kesadaran pada ruang itu, ruang hening di antara dua hembusan, maka ia sedang berjalan di atas jalan pulang yang dilalui oleh jiwa-jiwa terdahulu. Tidak diperlukan ritual rumit, tidak diperlukan mantra panjang. Yang dibutuhkan hanyalah hadir, duduk, dan membiarkan nafas menjadi guru. Dan ketika perjalanan ini berlanjut, seseorang mulai mendapati bahwa ia tidak lagi bernapas untuk dirinya sendiri. Ia merasa seolah ada kehadiran yang lebih besar sedang bernapas melalui dirinya, menghidupi tubuhnya, dan menggerakkan setiap detak jantungnya. Pada fase ini, ego tidak lagi menjadi pusat karena hati telah mengenali bahwa seluruh hidup adalah pinjaman dari Zat yang Maha menghidupkan nafas, menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan sumbernya, dan setiap hembusan menjadi langkah kecil menuju pulang. Inilah titik di mana perjalanan spiritual berubah menjadi pengalaman yang begitu intim, begitu lembut, dan begitu menyembuhkan. Bab 6, hening yang menyingkap suara tersembunyi. Ada satu fase dalam perjalanan batin di mana seseorang mulai menyadari bahwa hening bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh kehidupan yang selama ini tertutup oleh riuh pikiran. Dalam hening, suara halus yang sebelumnya tertelan oleh kebisingan dunia mulai muncul ke permukaan. Suara itu bukanlah suara telinga, melainkan gema batin yang hanya dapat didengar ketika seseorang benar-benar berhenti dari segala keinginan untuk mengatur, menilai, atau mengendalikan hidupnya. Saat itulah hening berubah menjadi gurun luas yang menyingkap jejak-jejak rahasia Tuhan yang selama ini tersembunyi. Ketika seseorang masuk lebih dalam ke ruang hening itu, ia mulai merasakan bahwa setiap getaran kecil dalam dirinya membawa pesan tertentu. Detak jantung yang berubah ritmenya, aliran hangat di tulang belakang, atau rasa ringan di antara alis adalah sinyal-sinyal halus bahwa pintu batin sedang disingkapkan sedikit demi sedikit. Pada momen tersebut, seseorang biasanya merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, seolah seluruh dunia sedang berhenti sejenak hanya untuk memberi ruang bagi hatinya agar bisa bernafas. Dan di tengah keheningan itu, muncullah perasaan bahwa ia sedang diajari oleh sesuatu yang sangat dekat, namun tak pernah terlihat. Para guru makrifat sering berkata bahwa hening adalah kitab yang hanya dapat dibaca oleh hati yang sudah dilembutkan oleh cobaan dan kesabaran. Bukan karena hening itu sulit dipahami, tetapi karena manusia sering membawa terlalu banyak suara di dalam pikirannya. Suara keinginan, suara ketakutan, suara ambisi, dan suara penilaian, semuanya tumpang tindih menutupi suara hakiki yang berasal dari ruhnya sendiri. Ketika seseorang mulai berani meletakkan semua suara itu, meskipun hanya untuk sesaat, barulah ia dapat menangkap ajaran yang selama ini menunggu untuk disadari. Hening menjadi sekolah, dan hati menjadi muridnya. Ada kalanya, dalam hening yang mendalam, seseorang seperti merasakan kehadiran yang lembut berada begitu dekat dengannya. Tidak ada kata-kata, tidak ada bentuk, namun ada rasa damai yang membuatnya yakin bahwa ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di titik ini, banyak pejalan ruhani mulai memahami bahwa hening bukan hanya tempat untuk menenangkan diri, tetapi tempat untuk bertemu.
bertemu dengan sisi terdalam dari dirinya, bertemu dengan cahaya yang selama ini membimbingnya, dan bertemu dengan kehadiran ilahi yang mengalir melalui setiap denyut kehidupan. Dan semakin lama seseorang tinggal dalam hening, semakin jelas ia menyadari bahwa suara rahasia itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam suara itu adalah bagian terdalam dari dirinya yang selama ini terhubung dengan Tuhan, namun jarang didengarkan. Ia bukan bisikan asing, tetapi panggilan lembut yang mengajak manusia kembali menjadi utuh. Inilah suara yang mengarahkan langkah-langkah batin, menenangkan badai pikiran, dan membungkus hati dengan kedamaian yang sulit dicari di tempat lain. Hening menjadi portal dan suara tersembunyi itu menjadi cahaya yang menuntun perjalanan menuju kesadaran tertinggi. Bab 7. Melepaskan kendali menjadi arus yang ditenangkan Tuhan. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar berada dalam genggaman manusia. Selama bertahun-tahun, kita berusaha mengatur segala sesuatu agar sesuai harapan, menekan diri agar kuat, dan memaksakan kehendak agar kehidupan berjalan sebagaimana keinginan kita. Namun semakin kuat seseorang menggenggam, semakin besar pula rasa lelah yang tumbuh dalam dirinya. Pada akhirnya ia menyadari bahwa sebagian besar penderitaan bukan datang dari keadaan, melainkan dari upaya tanpa henti untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak diciptakan untuk bisa dikendalikan sepenuhnya. Di titik inilah ilmu tawakal mulai mengajarkan keheningan, yaitu keheningan pada rasa ingin menang sendiri atas takdir. Ketika seseorang belajar melepaskan kendali, ia bukan sedang menyerah atau pasrah buta, tetapi sedang menata ulang posisi dirinya dalam peta kehidupan. Ia mulai memahami bahwa tugas manusia hanyalah berusaha dengan tulus, sementara hasilnya adalah wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan manusia. Melepaskan kendali berarti membiarkan kehidupan bekerja sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh ego. Dan yang mengejutkan, ketika seseorang mulai melakukan ini, ia menemukan rasa ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah beban yang selama ini menempel di pundak, akhirnya dilepaskan oleh tangan yang tak terlihat. Dalam proses ini, banyak orang merasakan bahwa mereka sebenarnya tidak kehilangan apa-apa saat melepaskan genggaman. Yang hilang hanyalah ilusi bahwa merekalah pusat dari segala kejadian. Ketika ilusi itu runtuh, seseorang mulai melihat bahwa hidup ini telah diatur jauh lebih rapi daripada apa yang mampu ia rancang. Ia melihat bahwa setiap peristiwa, baik yang tampak indah maupun menyakitkan, ternyata memiliki tempatnya sendiri dalam rangkaian takdir yang telah tersusun dengan sangat sempurna. Pengetahuan ini tidak datang dari buku, ia datang dari pengalaman batin yang lahir ketika seseorang benar-benar merelakan segala bentuk upaya menguasai hidup. Seiring seseorang belajar melepaskan, hatinya perlahan menjadi lebih lembut. Ia tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak lagi gelisah ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, dan tidak lagi merasa perlu menyalahkan siapapun ketika sesuatu tidak seperti yang ia harapkan. Ia mulai memahami bahwa semua hal bergerak dalam waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Dan dari kesadaran itu tumbuhlah ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh apapun, karena ketenangan itu bukan hadiah dari dunia luar, tetapi hasil dari penyerahan hati yang tulus kepada Sang Pengatur segala urusan. Pada akhirnya, melepaskan kendali bukan berarti seseorang berhenti berusaha atau berhenti bergerak. Justru sebaliknya, ia tetap bergerak, tetap berusaha, tetap berjuang, tetapi tanpa membawa beban kecemasan tentang hasilnya. Ia menjadi seperti perahu yang tetap mengayuh, namun tidak lagi melawan arah angin dan ombak. Ia belajar menjadi arus yang ditenangkan oleh Tuhan, mengikuti kemana kehidupan membawanya, sambil tetap menjaga niat dan ikhtiar tetap lurus. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal, bergerak tanpa gelisah, melangkah tanpa takut, dan hidup dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi selalu berada dalam genggaman kasih Tuhan. Bab 8. Ketika hatimu mulai percaya sebelum matamu melihat. Ada satu tahap dalam perjalanan tawakal ketika hati mulai bergerak lebih cepat daripada mata.
Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa apapun yang terjadi di hadapannya hanyalah permukaan dari kisah yang jauh lebih luas. Sementara mata melihat ketidakpastian, hati justru mulai merasakan ketenangan yang tidak masuk akal. Seakan-akan hati terlebih dahulu membaca sesuatu yang belum sempat terungkap di dunia nyata. Disinilah kepercayaan sejati mulai tumbuh, kepercayaan yang tidak lagi membutuhkan bukti lahiriah untuk merasa aman. Seseorang mulai memahami bahwa janji Tuhan tidak pernah menunggu keadaan menjadi mudah terlebih dahulu agar dapat terlihat. Dalam keadaan seperti ini, manusia sering dibuat bingung oleh dua suara. Suara mata yang selalu berkata, "Lihat dulu baru percaya," dan suara hati yang berkata, "Percaya dulu baru engkau akan melihat." Kedua suara itu sering bertabrakan dalam diri, tetapi semakin dalam seseorang berjalan dalam tawakal, semakin jelas ia mendengar suara hati mengalahkan suara ketakutan. Hati yang telah disentuh cahaya keyakinan tidak lagi menuntut kepastian, karena ia tahu bahwa kepastian hanya akan menjadi nyata setelah seseorang berani melangkah tanpa sandaran selain Allah. Disinilah manusia belajar bahwa keyakinan adalah energi yang menggerakkan takdir, bukan sekadar perasaan. Pada saat hati sudah mendahului mata, seseorang tidak lagi mudah goyah oleh berita buruk, oleh kegagalan kecil, atau oleh jalan buntu yang tiba-tiba tampil di depan. Ia mulai merasakan bahwa semua kemacetan hidup hanyalah penundaan yang penuh maksud. Ia tahu bahwa setiap detik penantian adalah bagian dari pelajaran, bukan hukuman. Dan perlahan-lahan ia melihat bahwa penundaan yang membuat manusia gelisah, itulah yang justru sering membawa keajaiban paling tak terduga. Tuhan tidak pernah salah waktu, hanya manusia yang sering salah dalam membaca proses. Seseorang yang hatinya sudah percaya sebelum matanya melihat, juga akan merasakan perubahan dalam cara ia mengambil keputusan. Ia tidak lagi bergerak karena dorongan panik atau rasa takut tertinggal, tetapi bergerak dengan ketenangan dan kejernihan. Ia mulai menimbang dengan cahaya batin, bukan dengan beratnya kekhawatiran. Ia mulai memilih langkah dengan niat yang lebih bersih, dan keputusan-keputusannya sering terasa ringan, meskipun hasilnya belum terlihat. Kejernihan seperti ini datang dari hati yang yakin bahwa apapun yang terjadi selalu dalam pengawasan dan pengaturan Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika seseorang mulai hidup dengan cara ini, ia merasakan bahwa hidupnya tidak lagi terasa berat. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi menggenggam ketakutan sebagaimana dulu. Ia mulai melihat bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang selalu datang dalam bentuk spektakuler. Keajaiban sering dimulai dari hati yang percaya, dari langkah kecil yang diiringi keyakinan, dan dari keberanian untuk menyerahkan hasil kepada Tuhan. Sejak awal inilah tahap ketika tawakal berubah menjadi cahaya yang memandu perjalanan hidup, membuat setiap langkah terasa pasti meskipun mata belum melihat apapun di depan. Bab 9. Ketika ujian menjadi pintu masuk ke kedalaman diri. Dalam perjalanan menuju tawakal tertinggi, manusia hampir selalu dipertemukan dengan ujian yang membuatnya terdiam lama. Ujian itu sering muncul di titik-titik yang tidak diharapkan, ketika seseorang merasa sudah cukup kuat, cukup dewasa, cukup mengerti hidup, dan cukup yakin dengan rencananya sendiri. Justru disitulah Tuhan datang mengetuk dengan sesuatu yang menggetarkan hati. Ujian bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang sedang dipersiapkan memasuki kedalaman diri yang lebih dalam daripada yang pernah ia kenal. Ujian adalah jembatan, bukan jurang. Ia hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat. Pada saat seseorang menghadapi ujian, yang pertama kali berguncang bukanlah keadaan luar, tetapi ruang batin di dalam dirinya. Ia mulai merasakan kegelisahan yang menekan, ketakutan yang mengambang, dan 1000 pertanyaan yang berputar tanpa henti. Namun di saat itulah Tuhan seakan mengajak manusia untuk kembali menatap ke dalam, untuk melihat sisi dirinya yang selama ini tidak tersentuh. Ujian membuka pintu menuju lapisan-lapisan hati yang tersembunyi, lapisan yang mungkin tidak akan pernah ditemukan jika hidup selalu berjalan mulus. Di kedalaman itulah seseorang menemukan dirinya yang sesungguhnya. Ketika seseorang mulai menerima ujian sebagai pintu masuk, ia mulai melihat bahwa setiap rasa sakit membawa cermin.
Cermin itu memantulkan apa yang perlu diperbaiki. Ego yang terlalu keras, keinginan yang terlalu banyak, atau harapan yang terlalu bergantung pada dunia. Ujian memperlihatkan apa yang selama ini tertutup oleh ambisi dan kesibukan. Dan justru dalam ketelanjangan itulah seseorang mulai menemukan arah yang lebih jelas. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang harus ia lepaskan. Ada luka yang harus ia sembuhkan, dan ada sisi-sisi dirinya yang harus ia akui sebelum bisa tumbuh lebih tinggi. Dalam proses ini, seseorang biasanya merasakan bahwa tawakal bukan lagi sekadar konsep, melainkan kebutuhan. Ia mulai memahami bahwa ada batas pada kemampuan manusia, dan batas itu adalah tempat di mana tangan Tuhan bekerja. Ketika ia sudah mencoba semua cara dan semua pintu tetap tertutup, barulah ia benar-benar memahami bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang mengatur segalanya. Ujian mengajarkan kerendahan hati, mengikis keangkuhan, dan mengembalikan manusia kepada posisi sejatinya. Seorang hamba yang membutuhkan bimbingan, dan ketika seseorang keluar dari ujian dengan hati yang lebih lembut, ia mendapati bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang dulu diabaikan. Ia mulai memahami bahwa segala yang tampak menyakitkan sebenarnya adalah cara Tuhan mendidiknya, bukan menghukumnya. Di titik ini, seseorang tidak lagi melihat ujian sebagai penderitaan, tapi sebagai pintu masuk ke ruang kedalaman diri yang tidak mungkin dijangkau tanpa guncangan. Inilah momen ketika tawakal tumbuh paling kuat, di tengah luka yang diterima dengan kesadaran, dan di tengah air mata yang jatuh dengan penuh keikhlasan. Bab 10. Ketika tawakal menjadi jalan pulangmu kepada Tuhan. Ada satu fase terakhir dalam perjalanan batin, ketika seseorang mulai melihat bahwa seluruh gerak hidup, dari tawa, tangis, kehilangan, pertemuan, kelapangan, hingga kesempitan, semuanya hanyalah undangan untuk pulang. Pulang bukan berarti kembali pada tempat tertentu, tetapi kembali pada keadaan hati yang mengenal Tuhannya. Di titik ini, tawakal bukan lagi sekadar tuntunan, bukan lagi sekadar praktik, tetapi menjadi cara bernapas. Setiap langkah terasa ringan karena seseorang tahu ia tidak pernah berjalan sendirian. Ada ketenangan yang meresap dalam, seakan seluruh semesta menjadi saksi bahwa ia telah memahami sesuatu yang dulu hanya ia dengar sebagai teori. Ketika tawakal telah menjadi jalan pulang, seseorang tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan masa depan atau penyesalan masa lalu. Ia melihat bahwa apapun yang berlalu sudah berada dalam genggaman Tuhan, dan apapun yang datang pun berada dalam kendali yang sama. Ia berhenti melawan arus, berhenti memaksa realitas, dan berhenti menggenggam sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Di sini seseorang belajar bahwa hidup adalah tentang menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, bukan tentang menaklukkan dunia. Dan ketika hati sudah sampai pada pemahaman ini, ia merasakan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat bahwa tugas manusia tidaklah rumit. Tugasnya hanya memastikan hatinya tetap jernih, langkahnya tetap baik, niatnya tetap lurus, dan sisanya adalah urusan Tuhan. Segala kegelisahan yang dulu terasa berat, kini meleleh seperti es yang disentuh matahari pagi. Seseorang tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang rezeki, jodoh, masa depan, atau ketetapan yang belum terjadi. Ia tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang telah ditentukan, dan waktu itu tidak akan maju atau mundur walau satu detik pun. Keyakinan ini mengubah caranya memandang dunia. Dan ketika seseorang sudah menyatu dengan rasa tawakal seperti ini, ia menjadi manusia yang tidak hanya damai untuk dirinya sendiri, tetapi juga mendamaikan orang-orang di sekitarnya. Kata-katanya menjadi lembut, sikapnya menjadi tenang, dan kehadirannya membawa rasa aman bagi siapapun yang ada di dekatnya. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mudah terpancing emosi, dan tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kehadirannya sendiri menjadi doa. Dalam diri manusia seperti ini, orang lain bisa merasakan jejak-jejak kasih Tuhan yang mengalir tanpa suara. Pada akhirnya, tawakal membawa seseorang pada kesadaran bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat yang sedang mengantar manusia menuju perjumpaan dengan Tuhannya.
Setiap detik adalah kesempatan untuk merapikan hati, setiap cobaan adalah panggilan untuk mendekat, dan setiap keajaiban adalah hadiah bagi hati yang sabar. Ketika seseorang telah mampu melepaskan tanpa merasa kehilangan, dan mampu berserah tanpa merasa menyerah, ia telah menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Jalan yang membawa hati kembali kepada ketenangan, kembali kepada kepasrahan, dan kembali kepada pelukan kasih Tuhan yang tidak pernah pergi sedetik pun dari hidupnya. Wanada dan akhirnya dia tawakal bukanlah berdiam dan menyerah, tapi berjalan dengan tenang karena engkau tahu siapa yang menggenggam hidupmu. Semoga hati kita selalu diberi kekuatan untuk melepaskan tanpa kehilangan harapan. Terima kasih sudah menyelam bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.